Adaptasi luar biasa kalajengking. Berpuasa dalam waktu yang lama, kemampuan untuk menggali, bertelur, mabung, ribuan spesies. Selamat datang kembali di channel Fakta Unik Hewan yang penuh kejutan. Kali ini kita akan mengungkap kecanggihan kalajengking, cara berkembang biak, dan mengenali beberapa jenisnya. Kalajengking merupakan arachnida yang menarik dengan eksoskeleton keras dan sepasang cakar yang kuat. Beberapa spesies kalajengking memiliki racun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa dan untuk melindungi diri mereka. Sebagian besar kalajengking adalah hewan nokturnal dan memiliki kemampuan mendeteksi getaran melalui rambut halus mereka. Ukuran kalajengking sangat bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies kalajengking memiliki ukuran yang kecil, sekitar beberapa sentimeter. Sementara spesies lain bisa mencapai beberapa puluh sentimeter atau bahkan lebih. Beberapa spesies kalajengking yang lebih besar seperti kalajengking kaisar dapat memiliki panjang tubuh lebih dari 20 cm. Perlu diingat bahwa panjang ekor juga dihitung dalam pengukuran total kalajengking. Kalajengking dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Beberapa spesies menyukai lingkungan gurun yang panas dan kering. Sedangkan spesies lainnya hidup di hutan tropis atau daerah berbatu. Mereka juga bisa ditemukan di gua, terowongan, dan bahkan di lingkungan urban. Kalajengking cenderung memilih tempat-tempat yang memberikan tempat persembunyian, seperti celah-celah batu, tanah, atau di balik kulit kayu. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Siklus hidup kalajengking melibatkan serangkaian tahapan yang mirip dengan banyak arachnid lainnya. Berikut adalah gambaran umum tentang siklus hidup dan reproduksi kalajengking. Siklus dimulai ketika kalajengking betina menghasilkan telur. Telur tersebut kemudian ditempatkan dalam sarang atau lubang yang dilindungi. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa, yaitu bentuk muda kalajengking. Nimfa mirip dengan kalajengking dewasa tetapi lebih kecil dan belum sepenuhnya berkembang. Seiring berjalannya waktu, nimfa mengalami beberapa molting atau mabung untuk tumbuh menjadi kalajengking yang lebih besar. Proses molting melibatkan pelepasan cangkang luar yang sudah sempit untuk mengungkapkan cangkang baru yang lebih besar di bawahnya. Setelah beberapa tahap molting, kalajengking mencapai stadium dewasa dan siap untuk berkembang biak. Kalajengking dewasa melakukan proses kawin. Pada beberapa spesies, kawin bisa melibatkan tarian atau ritual tertentu. Setelah kawin, kalajengking betina biasanya meletakkan telurnya dan mungkin menjaga sarang atau lubang tempat telur tersebut. Beberapa kalajengking juga dapat membawa telur di punggungnya. Siklus hidup kalajengking dapat bervariasi antara spesies, dan beberapa spesies memiliki strategi produksi yang unik. Beberapa kalajengking hidup lebih lama, sementara yang lain memiliki siklus hidup yang lebih singkat. Kecanggihan kalajengking tercermin dalam sejumlah adaptasi biologis yang memungkinkan mereka berhasil bertahan dalam berbagai lingkungan.
Beberapa aspek kecanggihan ini melibatkan adaptasi fisiologis. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras, seperti kekeringan atau suhu ekstrim. Kulit luar yang keras membantu melindungi dari kekeringan dan kemampuan untuk menggali lubang atau membuat sarang memberikan tempat persembunyian yang aman. Beberapa spesies kalajengking dapat bertahan tanpa makanan untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemampuan ini memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi lingkungan yang sulit. Kalajengking dapat memproduksi racun sebagai alat pertahanan diri atau untuk melumpuhkan mangsa. Alat penyengat di ekor mereka juga merupakan bentuk perlindungan yang efektif. Siklus hidup dan strategi reproduksi yang bervariasi antara spesies memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan kondisi. Terdapat ribuan spesies kalajengking yang terbesar di seluruh dunia. Beberapa jenis kalajengking yang cukup terkenal antara lain kalajengking kaisar, salah satu kalajengking terbesar yang bisa ditemukan di hutan hujan Afrika Barat. Kalajengking gergaji, spesies yang sering ditemukan di Amerika Utara, termasuk salah satu yang bisa menyebabkan sengatan yang menyakitkan pada manusia. Kalajengking biru, spesies yang banyak ditemukan di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, memiliki sengatan yang cukup beracun. Kalajengking batu, menyebar di berbagai habitat, dari gurun hingga hutan. Kalajengking hutan, biasa ditemukan di hutan-hutan tropis. Kalajengking scorpio, yang biasa disebut Arizona bark scorpion, salah satu kalajengking yang umum di wilayah gurun Amerika Utara, memiliki sengatan yang bisa berbahaya bagi manusia. Perlu dicatat bahwa setiap spesies kalajengking memiliki ciri-ciri dan perilaku khusus, dan beberapa di antaranya mungkin memiliki sengatan yang berbahaya bagi manusia. Sengatan kalajengking bisa menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, dan dalam beberapa kasus reaksi alergi yang serius. Penting untuk berhati-hati di daerah di mana kalajengking mungkin ada, dan segera mencari bantuan medis jika terjadi gigitan kalajengking yang mencurigakan. Langkah-langkah pencegahan seperti menggunakan alas kaki dan memeriksa tempat-tempat tersembunyi di sekitar rumah dapat membantu mengurangi resiko interaksi dengan kalajengking. Nah, itu dia beberapa jenis kalajengking yang menarik dan fakta-fakta unik mereka. Semoga video ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan jangan ragu untuk memberikan evaluasi dan pendapatmu di kolom komentar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.